Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Kakak Rona. Selamat pagi Sus Dewi. Iya, Kakak Rona dan Kakak Dewi hari ini kita mau melayani ibadah minggu pada pagi hari ini. Iya, Kakak harapkan adik-adik semua yang di rumah juga dalam keadaan baik dan sehat. Jadi kita bisa beribadah dengan sukacita, ya kan Kak Rona? Oh iya tentu dong. Iya, Kakak pastikan adik-adik sudah menyediakan kidung cerianya dan juga Alkitabnya ya. Jadi kita bisa memulai ibadah kita, karena ibadah harus kita persiapkan dengan benar, gak boleh main-main ya. Duduk dengan manis, bukan sambil tiduran ya. Ibadah itu walaupun di rumah duduk, sediakan kidung cerianya dan juga Alkitabnya. Baru sediakan hati untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, kita seperti biasanya untuk memulai ibadah akan kita mulai dengan menyanyi lagu Mars PA. Oke. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau rawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik semuanya, sebelum memulai ibadah kita melakukan saat teduh sejenak. Amin. Oke, kita ambil ya kidung cerianya. Kita akan bernyanyi untuk lagu pembukaan, yaitu kidung ceria nomor 151. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kidung ceria nomor 151 kita nyanyikan 2 kali. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi ya. Aku bersuka cita, aku
bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala perlindungan, penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dari tidur kami tadi malam hingga pagi ini kami boleh bangun mengucap syukur buat segala perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan pimpin kami dalam kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dapat sepanjang ibadah kami ini, kami boleh selalu bersukacita memuliakan nama Tuhan. Dengarlah Tuhan dan sambutlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca puji-pujian. Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Oke, buka Alkitabnya ya, kita baca Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 11. Kita baca bersama. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu aku ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Oke, untuk menyambut lagu pujian, puji-pujian tadi, Mazmur pujian, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 337. Baitnya yang pertama aja ya. Kidung Ceria 337. Baitnya yang pertama. Kita bernyanyi, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, tadi adik-adik kita sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Ini kita tiba saatnya untuk membacakan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya, adik-adik semua lipat tangan yang di rumah.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya adik-adik akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran adik-adik kami ya Tuhan Yesus, agar apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar tentang firman-Mu Tuhan, firman-Mu dapat berpedoman bagi kehidupan adik-adik kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu mau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah adik kami ya Tuhan Yesus, agar biarlah mereka dapat memusatkan hati dan pikiran mereka dalam dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati apa yang hamba telah mempersiapkan dari rumah ya Tuhan. Hamba-Mu dapat menyampaikan kepada adik-adik dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai ke 11 ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Itu tentang judulnya Aku Mau Berdoa. Sudah dapat adik-adik? Matius dalam perjanjian apa? Ya, dalam perjanjian baru. Nah, kalau sudah dapat semuanya adik-adik di rumah, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik suaranya yang kuat ya adik-adik ya. Oke, kita mulai membacanya. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, ini bagian dari khotbah di bukit, ya, khotbah di bukit tahu Yesus, yaitu ya tentang pengajaran Tuhan tentang berdoa. Nah, adik-adik tahu kan, sudah kita nggak asing lagi dengan kata-kata berdoa, ya. Nah, adik tahu apakah berdoa itu? Iya, berdoa itu adalah kita berbicara sama Tuhan, ya. Apa yang kita minta, segala yang kita inginkan, ya. Segala mungkin kita ada masalah, kita curhat sama Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat dari penekanan dalam suatu doa di Alkitab ini dibilang adalah kata-kata mintalah, ya kan? Carilah dan ketuklah, ya kan? Ada di situ kan? Lihat di ayat 7, mintalah, carilah, ketuklah. Nah, minta bukan kita sekedar meminta, ya, tapi kita sekedar mencari, ya adik-adik ya, kita sekedar mencari. Nah, adik-adik di dalam arti meminta, ketuk, mencari. Nah, meminta itu adalah suatu permohonan, ya, suatu permohonan atau ketuk. Ketuk itu adalah suatu harapan, ya adik-adik ya. Dan mencari adalah suatu usaha. Jadi adik-adik, di dalam doa itu harus kita Kita harus ada rendah hati. Ya, jadi ya, di saat kita berdoa, kita harus merendahkan hati kita. Nah, adik-adik kalau mau minta sama orang tua,
apakah adik-adik dengan kasar? Ya, adik-adik minta sesuatu sama mama, mintalah, bentak-bentak. Ya. Nah, kalau adik-adik minta sesuatu sama mama, sama orang tua, pasti dengan apa adik-adik? Dengan kelemah lembutan, dengan kita memelas. Mintalah belikan ini, mintalah uang, ya kan? Atau mungkin ada yang meminta dengan cara merengek. Adik-adik tahu merengek, mintalah ini lah gitu-gitu kan adik-adik ya. Nah, untuk supaya apa? Kita mengambil hati mama kita, supaya apa yang kita minta, mama kita memberikannya, ya adik-adik ya. Nah, berdoa juga seperti itu adik-adik, ya kan? Bagaimana dengan kita mengambil hati Tuhan, mengambil hati Allah, ya, dengan kerendahan hati kita memohon, ya. Jadi begitu juga kita berdoa. Kita kan berdoa itu tadi adik-adik bilang kita berbicara sama Tuhan. Nah, apa yang kita berbicara sama Tuhan itu adalah kita meminta, ya kan? Pasti kita meminta sesuatu, kita minta pertolongan Tuhan buat kita, ya kan? Misalnya orang tua kita sakit, banyak yang kita bicarakan sama Tuhan, banyak yang kita minta daripada dengan Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, jadi meminta itu pandangannya luas sekali adik-adik, bukan sekedar meminta, ya, bukan hanya sekedar meminta, ya. Tapi ada waktu lihat hati kita merendahkan diri kepada Tuhan, ya. Contohnya kita tidak mau mendesak Allah, ya. Kita tidak mau mendesak Allah dalam arti kita berdoa, Tuhan, kok belum dijawab doa-doa kita, doa saya, ya. Kalau bisa begitu saya minta, langsung kabulkanlah. Nah, itu kita apa? Kita mendesak untuk Tuhan, untuk Allah menjawab doa kita, ya. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Nah, carilah. Kata-kata carilah itu ada. Jadi anak-anak Allah dalam berdoa kita mencari kehendak Allah. Ya, jadi kita bukan hanya berdoa. Coba adik-adik buka Matius 6. Matius 6 ayat 33. Coba. Ayat 30. Nah, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi kita harus mencari, ya adik-adik ya. Nah, jadi yang dibilang cari itu adalah cari kehendak Allah, ya, bukan cari kepentingan kita sendiri. Ya, jadi dibilang kan di ayat 63 itu kita cari kehendak Allah, bukan cari kepentingan kita sendiri ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik dalam berdoa seperti Tuhan Yesus, jadilah seteruh dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita. Sorry adik kalau misalnya terputus-putus suaranya ya. Nah, bukan jadi kehendak kita ya adik-adik ya. Jadi carilah dulu jadi adik-adik dalam berdoa seperti Tuhan Yesus, jadilah seteruh dan dengan kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Nah, ini ketuklah ya. Ketuklah itu adik-adik suatu tindakan yang penuh harapan ya. Kalau ketuklah itulah suatu kehendak, suatu tindakan yang penuh harapan. Contohnya adik-adik, kalau misalnya adik-adik bertamu atau bertamu ke rumah teman adik-adik, ya. Nah, kita berharap pintu itu kan kita ketuk. Nah, kita berharap pintu itu dibukakan, ya. Pintu rumah yang kita ketuk itu kita berharap, semoga rumah ini pintunya dibuka supaya kita bisa masuk bisa ke dalam ya adik-adik ya. Nah, terbuka dan kita pasti dikasih silakan masuk ya kan adik-adik. Nah, jadi itu
Begitu juga dengan doa ya adik-adik ya. Nah itu adalah doa juga. Nah kalau kita mengetuk pintu Allah ya adik-adik ya. Kalau kita mengetuk pintu Allah, ya, kita ingin Allah membuka pintu kan. Kita ingin Allah membuka pintu hati dan mengizinkan kita masuk dalam berkat-berkatnya, ya kan? Nah begitu juga kalau kita mengetuk pintu yang tadi Kak Rona bilang kita mengetuk pintu rumah. Nah, pasti kita apa? Kita berharap pintu itu dibukakan, kan pintu rumah dibukakan, kan kita dipersilakan masuk. Ya. Nah, begitu itu juga dengan doa ya adik-adik ya. Yang saya bilang tadi, kalau kita mengetuk pintu Allah, kita ingin Allah membuka pintu hati dan mengizinkan kita masuk dalam berkat-berkatnya. Doa itu ya adik-adik ya, doa itu adalah cara kita mengambil hati Allah. Nah, jadi adik-adik jangan lelah berdoa ya. Adik-adik jangan lelah berdoa ya. Maupun adik-adik dalam susah, adik-adik dalam sukacita, dalam senang, adik-adik tetap berdoa. Di sini siapa yang berdoa harus diingat-ingatin. Jangan lupa ya berdoa makan. Jangan lupa ya sebelum tidur berdoa. Sebelum pergi bersekolah berdoa. Siapa yang adik-adik di rumah masih diingat-ingatin? Iya, jangan. Kalau bisa berdoa itu bukan jadi kayak suatu harus paksaan ya, jadi kayak rutin gitu. Berdoa itu yang udah harus dari hati kita. Jangan disuruh, oh aku harus berdoa. Ya kan, namanya doa. Nah, kita pun juga kalau berdoa adik-adik, apakah kita berdoa untuk diri kita sendiri? Tidak. Kita berdoa juga untuk orang lain, untuk keluarga, untuk mama, untuk papa, untuk sekeluarga kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, ya. Apalagi ini lagi masa corona banyak orang yang sakit, yang terpapar. Nah, bagi orang-orang yang ditinggalkan dengan orang yang disayangi, kita juga berdoa supaya mereka kuat. Ya adik-adik ya. Jadi bukan kita mendoakan khusus diri kita sendiri, ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik di dalam doa itu juga ya adik-adik ya, Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita, bukan yang kita yang bukan kita inginkan, ya. Tapi Tuhan akan menjawab doa kita yang kita butuhkan. Ya. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan ya adik-adik ya. Jadi Tuhan akan menjawab doa-doa kita itu dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita bukan berdoa dengan dengan Tuhan aku ingin ini, tidak. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Memang Tuhan juga tahu kita apa yang kita inginkan, tapi Tuhan menjawab bahwa lebih penting adalah apa yang kita butuhkan. Ya adik-adik ya. Nah, jadi di dalam doa juga kita ya, kita selalu serahkan, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi kita selalu berdoa, meminta bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi atas doa-doa kita ya adik-adik ya. Nah, bisa kita dilihat di ayat 9 ya adik-adik ya. Nah, di ayat 9, coba tadi Matius 7 ya. Nah, di Matius 7 itu ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Allah tidak memberi apa yang tidak dibutuhkan manusia. Ya, yang tadi Sesbona bilang ya adik-adik ya. Yang Tuhan tidak jawab doa yang sesuai adalah keinginan manusia.
Ya, jadi itu apa? Dia mendengarkan doa kita dengan kebutuhan kita. Ya, adik-adik ya. Jadi jawab sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya. Jadi kita kadang tidak terpikir ya kebutuhan kita itu apa. Jangan adik-adik pikir, aku kan tahu karena aku kan diri sendiri, jadi aku tahu kebutuhanku itu apa. Kalian nggak ada yang tahu. Oh, itu salah. Ya, tapi Tuhan kita tahu, lebih tahu kebutuhan kita apa daripada apa keinginan kita ya adik-adik ya. Nah, di ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik tahu, Tuhan itu sangat tahu, Tuhan itu sangat mengerti, Ia terbaik buat kita. Ya, tidak mungkin kita meminta, ya seperti yang dikatakan ini, jikalau kamu jahat tahu akan memberikan kita ular. Nah, kalau ada yang memberi itu adalah perbuatan iblis. Ya, Tuhan nggak pernah kita minta roti dikasih apa? Ular. Ya, itu tidak pernah. Itu adalah perbuatan iblis. Karena dibilang di situ ayat sebelah, Tuhan kita itu sangat tahu, Tuhan kita itu maha tahu. Ya, Tuhan itu buat kita, Dia pasti akan mengasihi kita. Ya, walaupun kita kadang sudah selalu menyakiti hati Tuhan, ya, selalu melanggar apa yang Tuhan tidak suka, tapi Dia selalu memberi kita yang terbaik. Dia selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, kalau berdoa yakin kepada Allah, ya, yang memberi berkat kebaikan buat kita. Ya. Nah, jadi adik-adik, Allah kita ini yang sangat dasar. Ya. Tuhan kita itu sangat luar biasa, sangat dasar, maha penguasa. Tuhan adalah Raja segala raja. Jadi kita harus tetap berdoa, kita harus datang kepadanya, sujud menyembah Dia. Adik-adik, nah, di dalam berdoa kita selalu mengandalkan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas doa-doa kita. Jangan kita berdoa mau dengan keinginan kita saja. Ya adik-adik ya. Jadi kabona mohon kepada adik-adik, tetap terus berdoa, ya. Apalagi dengan situasi seperti ini, virus, ya, yang membuat kita jadi kita beribadah, yang tadinya kita ke gereja ini jadi di rumah. Adik-adik yang tadi sekolah jadi belajar di rumah. Tapi adik harus yakin, pasti suatu saat adik-adik Tuhan akan kasih yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Kita sambut pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 279. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik ya. 279 Mintalah. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Sekali lagi ya.
Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Nah, adik-adik juga di rumah bisa berdoa juga. Di samping di sini Pak Bona akan berdoa, adik-adik juga bisa berdoa juga bagi teman-teman adik-adik yang sakit, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di mana tadi kami telah mendengar dan membacakan firman-Mu tentang doa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, di saat adik-adik kami ini masih kecil, mereka juga bertekun di dalam doa ya Tuhan. Mereka bisa berdoa ya Tuhan buat keluarga mereka sendiri, begitu juga buat orang lain dan kepada untuk teman-teman ya Tuhan Yesus. Dan dengan doa ini ya Tuhan Yesus, biarlah mereka selalu mengandalkan kehendak Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang berdoa syafaat ya Tuhan. Kami mau berdoa buat adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan juga kami berterima kasih, kiranya saat ini juga Tuhan mau masih memberikan kesehatan buat bagi adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan saat ini mereka juga dalam libur sekolah ya Tuhan, tapi liburannya berada di rumah ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan mereka akan ada rasa jenuh ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan mau ikut campur tangan dalam ini semua ya Tuhan. Biarlah rasa jenuh itu hilang. Mereka bisa menggantikan rasa jenuh itu dengan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun ini Tuhan, di dalam ibadah pelayanan anak ini ya Tuhan Yesus, masih tetap diadakan di rumah ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengutus adik-adik kami ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kemalasan, agar mereka tetap ikut setiap minggu ya Tuhan beribadah di IMPA ya Tuhan melalui live streaming. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan adik-adik kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi orang tua adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan selalu senantiasa juga ikut campur tangan dalam setiap tanggung jawab orang tua adik-adik kami dalam pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Begitu juga yang di luar rumah maupun di rumah ya Tuhan. Tuhan berkati aktivitas mereka masing-masing ya Tuhan Yesus dari hari lepas hari. Begitu juga ya Tuhan, Tuhan tumbuhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Biar adanya corona ini Tuhan Yesus, mereka tetap percaya, mereka tetap beribadah ya Tuhan Yesus. Walaupun harus di rumah ya Tuhan. Berilah kesehatan ya Tuhan Yesus bagi orang tua adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan orang tua adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga mendengarkan setiap doa dan permohonan mereka ya Tuhan Yesus. Kabulkanlah setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak dan Ibu Pendeta ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan juga bagi mereka ya Tuhan, agar mereka juga bisa terus melayani di gereja ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga dengan jemaat-jemaat kami di kasih karunia ya Tuhan. Biarlah di dalam pandemi ini, dalam corona ini ya Tuhan, mereka tetap
datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang orang-orang yang kena corona ya Tuhan Yesus, Kau sembuhkan ya Tuhan, obat-obatan, makanan dan minuman ya Tuhan, para dokter, para suster ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa sembuh ya Tuhan dari virus yang sangat berbahaya ini ya Tuhan Yesus, agar bisa kembali berkumpul kepada keluarga mereka masing-masing. Bagi yang ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi, orang yang mereka kasihi ya Tuhan Yesus, Tuhan beri kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dalam duka cita. Tuhan, kami memohon datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Begitu juga dalam masalah corona ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Engkau kasih yang terbaik buat kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami sukacita ya Tuhan Yesus selalu, walaupun dengan adanya virus yang sangat berbahaya. Tuhan memberikan kami berkecukupan ya Tuhan Yesus dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau mendengarkan seluruh doa kami ini ya Tuhan Yesus. Dengar dan sambutlah doa kami ya Tuhan, yang telah mengajar kami doa yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena persembahan adik-adik. Baiklah adik-adik semuanya, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan Kakak Rona. Jadi kita sudah tahu betapa pentingnya berdoa. Jadi berdoa itu meminta, mencari, dan mengetuk ya. M, C, dan K. Diingat ya, kalau kita minta pasti diberi. Kalau kita mencari pasti mendapat. Kalau kita mengetuk pasti pintu akan dibukakan. Tapi Tuhan akan menjawab doa-doa kita yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, tadi kan Kakak Rona jelas ya tadi menyampaikannya. Nah, jadi Kakak harapkan juga doa itu seperti nafas katanya ya, seperti nafas bagi kita. Kalau kita nggak bernafas coba, nah pastinya akan terjadi sesuatu ya kan. Nah, jadi jadikanlah doa itu seperti nafas buat kita. Artinya berarti doa itu penting ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan, membawa persembahan ya. Kakak ingatkan lagi seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi adik-adik di rumah bisa persembahannya itu dimasukkan ke dalam amplop ya, lalu diserahkan. Minta tolong mama atau papanya antar ke kantor gereja ya. Supaya apa? Itu persembahan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah, kita nyanyi dari Kidung Ceria
nomor 264. Baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bait kedua. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baiklah adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tadi boleh mendengarkan firman Tuhan tentang doa. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan buat persembahan kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kecil kami ini Tuhan, dari hati kami yang tulus untuk memberikannya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh berguna buat banyak orang, sehingga semakin banyak lagi orang mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini juga boleh berguna buat orang lain, sehingga orang bersuka cita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengar dan sambutlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita ya Kakak Rona. Oh iya, Cepat sekali kita ya rasanya ya. Jadi karena sukacita. iya, ada sukacita. Kan? Iya, jangan lupa terus berdoa ya. Gak boleh diingat-ingatkan kan Kakak Rona? Iya, nggak boleh. Iya, setiap saat kita harus berdoa. Oke, jadi adik-adik mengingatkan kembali ya. Jadi setiap minggu kita ada IMPA. Jadi ibadah hari Minggu PA. Setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jadi adik-adik harus siap sedia menunggu ya. Jam 8 itu harus menunggu untuk ikut ibadah. Diingat ya. Udah siap semuanya. ya, Kak Dewi? Betul. Sudah bangun, sudah mandi. Iya. Iya, kita siapkan hati untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, untuk lagu penutup kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita berdoa. Nanti kita tutup dengan anugerah.
Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah menyertai kami dalam pelayanan kami, dalam impa kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Sehingga ya Tuhan Yesus kami dapat pelayanan kami pada pagi hari ini ya Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tetap juga mau berdoa bagi adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah minggu depan adik-adik kami tetap mau mengikuti impa pada pagi hari ya Tuhan Yesus untuk minggu depan. Bagi yang malas Tuhan, Tuhan ketuk hati adik-adik kami agar mereka mau juga ikut bersama-sama dengan teman-teman atau keluarga mereka ikut menjalankan ibadah impa pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami Asas Dewi dan Sempurna akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami di perjalanan sehingga kami dapat sampai ke rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kiranya Tuhan juga mau menjaga adik-adik kami ya Tuhan, dari ini, hari ini Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Sampai Minggu jumpa adik-adik. lagi. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom.